Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas dalam kesibukannya masing-masing. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, hari ini kita akan mencoba mereaksi atau akan memberikan penilaian dan tanggapan lah terhadap ucapan yang disampaikan atau yang dibicarakan atau yang dia mungkin sedang ceramah seorang pendeta ini di depan jemaatnya, memberikan pengajaran. Dan pendeta ini saya rasa saudara semua, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen atau umat Kristiani, pasti sangat sangat mengenal lah begitu ya. Karena memang dia cukup tersohor dan terkenal di kalangan dunia Kristen ya, yakni pendeta Gilbert Lumoindong. Pendeta Gilbert Lumoindong, siapa yang tidak kenal ya saudara, yang saudara-saudaraku beragama Kristen, cukup terkenal ya di Indonesia. Dan ada satu kalimat atau reaksi ucapannya yang menurut saya dia blunder ya, dan mungkin tujuannya akan seolah-olah mengejek Islam gitu ya, mengejek Allah, mengejek Al-Quran, tapi blunder gitu. Nanti seperti apa blundernya saudara? Yuk sama-sama kita kita saksikan bersama, kita dengarkan baik-baik apa yang sudah dibicarakan ataupun diucapkannya, dan di mana letak blunder dan di mana letak kesalahannya. Tujuannya mungkin dia ingin menghina ajaran Islam, tapi dia tidak sadar kalau menurut saya dia justru menghina Alkitabnya sendiri. Mari kita sama-sama dengarkan saudara. My God is not an insyaallah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insyaallah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insyaallah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insyaallah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan, dan Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata, Allah saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dengan kepastian. Baik saudara, ya cukup menarik sekali lagi apa yang dia ucapkan, yang dia katakan. Mungkin ada baiknya kita ulang sekali lagi ya. Ingat, ini fokus dengan kata-kata insya Allah yang dia permainkan lah bahasanya itu ya. Kalau ngejek bunyinya ya memang mengejek gitu ya. Tapi kita lihat nanti. Kita dengar sekali lagi saudara. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insyaallah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insyaallah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insyaallah sudah disembuhkan. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Lumoindong ya berkaitan dengan kalimat insya Allah, saya menangkap bahwa apa yang dia pahami dengan kata-kata insya Allah itu seolah-olah menunjukkan arti sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu yang dia pahami tentang kata-kata insya Allah. Padahal pengertian atau arti kata-kata insya Allah itu adalah jika Tuhan menghendaki, ya, atau jika Allah menghendaki, itu sama, ya.
Jadi pengertian kata-kata insya Allah itu konotasinya adalah eh, Allah memberikan satu ketetapan terhadap suatu peristiwa kejadian yang bila mana yang itu akan terjadi bila mana Allah itu sendiri menghendaki. Ya, bukan berarti menunjukkan kepada suatu perbuatan yang tidak pasti. Nah, ini salah pemahaman pertama yang dilakukan oleh pendeta Gilbert ini. Sekali lagi pendeta Gilbert. Saya tidak tahu ya, apakah pendeta ini telah membaca dengan tuntas Alkitab yang dia miliki begitu ya. Padahal ini pendeta cukup luar biasa dan cukup terkenal di seluruh Indonesia ini ya. Bahkan yang saya tahu dia juga sudah sampai ke luar negeri, kelasnya tuh kelas mancanegara begitu. Dan internasional lah bahasanya begitu. Kembali pada konsep kata-kata insya Allah, memang di dalam Islam kita diajarkan untuk untuk tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang belum tentu terjadi itu dengan kalimat pasti. Ya, di dalam Islam tidak begitu konsepnya. Di dalam Islam, ketika kita akan berjanji di waktu yang akan datang dan peristiwa itu belum tentu kita bisa memastikan kebenaran peristiwa itu akan terjadi atau belum, maka kata Allah di dalam Al-Quran kita diperintahkan dengan menyampaikan atau mengucapkan kalimat insya Allah. Itu artinya adalah jika Allah menghendaki atau jika Tuhan menghendaki, sama ya. Artinya perbuatan itu akan terjadi andai saja Allah memang menghendaki atau menetapkan itu akan terjadi. Tapi bila mana itu tidak terjadi, apapun usaha yang kita lakukan, maka tidak akan terjadi itu seandainya Allah tidak menghendaki. Ini saya senada dengan kata-kata Allah, iza aroda syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jadi jika Allah menghendaki atas segala sesuatu, dia cukup dengan mengatakan terjadi, maka terjadilah. Nah, berkaitan dengan kalimat insya Allah itu sendiri, saudara sekalian, kalau di agama Islam, ya, tertuang di dalam Al-Quran, ini surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat 23, ayat 24. Di sini bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai' inni 'amilun zalika ghadah illa ansya Allah. Ini dia. Illa ansya Allah. Wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul ansa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyadah. Ayat ini menunjukkan tentang memerintahkan kepada kita semua manusia, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Artinya kita dilarang mengucapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, ya, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Nih kalimatnya sama, illa insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenaran daripada ini, ya. Saudara sekalian, ayat ini sebenarnya teguran kepada Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat tentang sesuatu hal, kemudian Rasulullah menjanjikan jawabannya besok, seolah-olah itu sudah pasti. Karena memang biasanya ketika Rasulullah ditanya atas suatu peristiwa atau suatu kejadian, besok harinya berselang beberapa saat kemudian ada ayat yang menjawab. Jadi Rasulullah mungkin berharap apa yang dipertanyakan oleh sahabat itu akan ada ayat yang turun. Maka dipastikan oleh Rasulullah besok akan ada jawabannya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan besok, jawabannya itu besok. Besoknya ayat itu benar turun, ya. Tapi ayat yang turun itu adalah peringatan dari Allah berkaitan tentang Rasulullah menjanjikan satu jawaban besok. Ternyata Allah memberikan teguran bahwa terhadap sesuatu yang belum tentu pasti kejadian di esok hari, maka ucapkanlah kata-kata insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki atau jika Allah mengizinkan akan hal itu terjadi, maka itu yang menjadi satu konsep dan ajaran di dalam syariat Islam, adanya perintah untuk mengucapkan insya Allah terhadap
suatu perbuatan yang belum tentu terjadi, pasti terjadi gitu loh. Dan ini bukan menunjukkan bahwasanya sesuatu yang tidak pasti. Ini salah pahamnya Pendeta Gilbert itu ya. Ajaran insya Allah atau kalimat insya Allah bukan menunjukkan suatu peristiwa atau perbuatan yang menunjukkan ketidakpastian, bukan begitu. Tapi ini suatu ketetapan oleh Allah yang mengajarkan, yang memerintahkan bahwasanya perbuatan kita besok yang belum kita pastikan kebenarannya, maka kata Allah, ucapkanlah dengan kalimat insya Allah. Dan ajaran ini tidak saja hanya ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak saja Al-Quran yang mengajarkan ini, saudara sekalian. Kita dapat lihat di dalam Alkitab sendiri, Allah ada mengajarkan tentang, atau Yesus lah dalam hal ini mereka akan meyakini tentang keyakinan, keimanan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab sendiri ada ajaran tentang kalimat insya Allah yang diartikan. Sayangnya ini dalam terjemahan baru, ini tidak, nanti kita lihat terjemahan yang lama, saudara. Dalam terjemahan baru, kalimat ajaran kalimat insya Allah atau yang diartikan jika Tuhan menghendaki atau jika Allah menghendaki, itu juga ada. Jadi tolong Pendeta Gilbert dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen, karena di dalam video tadi, di dalam videonya tadi itu jemaatnya begitu ikut tertawa, riang gembira gitu ya. Seolah-olah apa yang disampaikan Pendeta Gilbert itu memang sesuatu yang menggambarkan Islam itu agama yang tidak penuh dengan kepastian. Tidak begitu. Islam itu agama yang pasti ya. Keselamatan di dalam Islam jauh lebih pasti ketimbang keselamatan yang ada di dalam agama Kristen begitu. Baik, kita kembali ke ayat ini. Lihat Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, lihat ini. Perbuatan yang belum tahu terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lihat saudara di Yakobus, ada kata-kata jika Tuhan menghendakinya. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 20 dan 21. Di ayat 20, mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia ke Efesus. Lihat saudara. Nih, jika Allah menghendakinya. Kemudian Korintus pasal 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya, sama jika Tuhan menghendakinya atau jika Allah menghendakinya, ya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Saudara sekalian, sekali lagi, konsep kata-kata insya Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, di dalam ayat yang tadi saya katakan di sini, ini kata-kata insya Allah ini artinya jika Tuhan menghendaki atau jika Allah menghendaki, sama dengan apa yang dituangkan di dalam 3 kitab Injil ini. Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15, Kisah Para Rasul ayat 18 pasal 18 ayat 20 sampai 21, dan 1 Korintus pasal 4 ayat 19. Sama di sini juga jika Tuhan menghendaki. Yang menjadi masalah saudara sekalian, nah ini fatalnya Pendeta Gilbert. Tolong sampaikan kepada Pendeta Gilbert dan saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Sayangnya ini kan tadi di dalam Injil terjemahan baru. Kata-kata ini sudah dirubah. Ini perubahan, hasil perubahan yang sudah dilakukan oleh LAI. Ya, saya sudah memberikan reaksi terhadap perubahan LAI yang insya Allah bulan tahun baru ini 2023 akan terbit Alkitab baru begitu katanya ya. Nah, yang akan saya permasalahkan di sini adalah saudara, dalam Injil terjemahan lama, kalimatnya bukan jika Tuhan menghendaki, jika Allah menghendaki, dan kalau Tuhan menghendaki.
Bukan ketiga ini kalimat yang dipakai dalam Injil terjemahan lama. Kita lihat, ini saya scan. Ini scanan Alkitab tahun 66. Saudara sekalian. Ini saya scan Alkitab cetakan lama atau apa namanya? Ya, terjemahan lama. Lihat kata-katanya saudara. Yakobus sama dengan ini tadi. Di sini Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai 15. Di sini bunyinya begini. Di cetakan lama, di terjemahan lama. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, lihat ini saudara, insya Allah kami akan hidup berbuat ini dan itu. Di sini dirubah menjadi jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sedangkan dalam cetakan yang lama atau terjemahan lama tidak menggunakan jika Tuhan menghendaki, tapi kata-katanya sama, insya Allah, sama seperti dalam Al-Quran. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 21, ayat 20 21 sebenarnya. Mereka minta kepadaku untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Di ayat 21, ia minta diri dan berkata, insya Allah aku akan kembali kepadamu, lalu bertolak ia dari Efesus. Di dalam terjemahan baru dikatakan di sini jika Allah menghendaki. Di terjemahan yang lama masih menggunakan kata-kata insya Allah. Kemudian satu lagi, 1 Korintus pasal 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, insya Allah, maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Di terjemahan baru diganti kata-kata insya Allah itu dengan kalau Tuhan menghendaki. Di terjemahan lamanya masih menggunakan kata-kata insya Allah. Jadi saudara sekalian, terbukti dan nyata apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert, ya, Lumaindong namanya ya. Saya agak keluh lidah saya itu mengatakan nama Lumaindong di belakangnya itu ya. Yang saya agak familiar dengan sebutan Gilbertnya itu, pendeta Gilbert. Ini yang saya katakan dia blunder di dalam menghina Islam begitu ya. Dia mengejek Al-Qur'an, mengejek Allah, menghina ajaran Islam. Tapi yang dia hina, yang dia ejek sebenarnya bukan Al-Qur'an tapi justru kitab mereka sendiri. Di sini juga ada kata-kata insya Allah. Nah, pendeta Gilbert, tolong baca baik-baik kembali Alkitab saudara ya. Jangan hina Islam. Ternyata Anda menghina kitab Anda sendiri. Anda tidak sedang menghina Islam. Anda sedang tidak menghina Al-Quran. Anda sedang menghina Alkitab Anda sendiri. Ya, sangat ironi dan sangat memalukan. Ini blunder yang sangat memalukan, saudara. Jadi pendeta Gilbert, silakan dicek kembali Alkitab yang Anda miliki. Ya, jangan yang sekarang terjemahan lama, ya, yang Alkitab terbitan lama. Jadi akan banyak kalimat-kalimat yang sinergi dengan Al-Quran. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi intibar bagi kita semua, terutama bagi pendeta Gilbert, supaya bisa membuka kembali matanya, jangan menghina Al-Quran dan menghina Islam. Yang Anda hina itu justru Alkitab Anda sendiri sekarang itu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan dapat menjadi pelajaran. Sekali lagi kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.